panas kita pulang di kota ini oleh kamu punya ulawan kemudian dari anda mengenal hingga sampai dengan amanah dulu Allah kita saling dari anak kepada Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ketua kami yang saya hormati, yang saya sayangi. Terima kasih waktunya kita sama-sama hadirkan bersama Kecamatan Eko. Dalam rangka kita akan melangsungkan akad pernikahan anak kami saudara Untung dengan anak kami Siti Yusina, anak daripada Yusmia. siapa? Yusima. Yusmia. Yusmia. Anak dari Pak Juli Menteri Sredar. Bisa bahasa kampung, Kak. Orang otik nih. Otik kemudian ya. Kula kita kadang-kadang Pak sebentar. Kita ini jangan hilangkan suku awak. Mau orang Jawa, ya aku pakai bahasa Jawa lah. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia terus-terusan dari orang itu keluarga. Kalau nggih mboten taruh lah, ya kan? Karena nggih mboten itu memang harus yang kepentingan, kan gitu. Lebih bagus itu kan gitu. Ini kadang-kadang Indonesia nih kayak putunya pun kalau saya memang cucu saya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa kampung, bahasa Tanjung Bali kan gitu. Jadi maksudnya apa? Supaya dia memahami ini bahasa Jawanya begini kan gitu. Jangan sampai hilang opor nih orang Jawa mau opor gara-gara kan Olo saya kasar. Olo. Dia sebenarnya tuh. Oh. Baik, terima kasih waktu sekali lagi. Mari sama-sama kita sampaikan ucapan berangkai salam. Kita hadiahkan kepada arwah junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita mau banyak bacaan selawat. Harapan kita bersama nantinya kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat pertolongan dan syafaat dari kita Muhammad Rasulullah SAW di Jabil Basranti. Amin. Amin ya rabbal alamin. 2002, 2021, 20 tahun. 96 si Untung ya. Baik Bapak Ibu, orang ketua kami hormati dan orang saksi, yang satu saksi dari kantor itu Bapak Haji Hamdani Ritonga, dari kita dari pihak jadi yaitu Pak Muhammad Asmaul Husna, dan kita semua yang hadir pun juga sebagai saksi. Cuman yang bisa masuk ke data ini Pak cuma 2 orang, nanti masuk saksi semua nggak muat kan, dan memang nggak ada tempatnya kan, cuma 2 orang aja. Si Untung udah siap. Tapi itu tim pen-pen pun ya kan. Dan Daniel dengan dia. Iya. Siap memang. Si apa? Si Preti udah siap dari seorang ibu nantinya. Amin. Maaf, kerjaanmu apa Untung? Manen. Menang perusahaan atau nanti? Kampung. Kenapa Pak tanya? Kenapa Pak? Pas begini loh Untung. Kamu menikah itu jangan cari jalan tengah. Artinya jalan tengahnya gimana? Tadi udah disampaikan sama Pak Haji bimbingan arahnya, ya kan. Kita kepengen menuju keluarga yang sakinah, dan memang kita harus dari anak yang soleh, suami yang soleh, istri yang soleh. Kalau kalian itu menikah dari suami istri yang soleh dan soleha, orang tuamu itu beruntung. Benar, beruntung dunia akhirat. Karena orang soleh itu imannya kuat, nggak palang ganja, nggak palang nyapu, nggak palang sapu. Makanya sekarang cari laki-laki yang nggak nyapu itu berat. Kenapa? Orang tuanya, kita selaku orang tua kadang-kadang kurang mantu sama anak-anak kita. Kan itu. Nanti lama-lama cewek-cewek itu kena sapu bisa aja. Kan itu. Kenapa ini Bapak sampaikan, Bapak Ibu orang tua saya hormati.
ini memang sangat-sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita yang namanya sabu-sabu. Nah, sana awak ora gelem kerja turu meneng nang kamar setengahnya abli gitu. Dolannya mulai bengi. Kadang-kadang kok kembangnya wong pula diterusuri kan gitu. Ya mudah-mudahan untung yang terkesana itu ya. Siap untung. Oh, oke. Karena ini masih bulan Syawal, saya selaku kepala kantor Senarma Kecamatan dan seluruh staf mengucapkan minal aidin wal faizin kepada kita semuanya hadir. Manakala mungkin ada unsur akan membawa dosa seperti dosa besar di antara kita, mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita dihapus dosa-dosa kita, baik dosa yang besar dan apa yang kita lakukan di hari ini dan akan datang. Mari sama-sama kita jaga marwah dan martabat kita dengan keluarga dan masyarakat kita. Kan ya kan Pak, apapun kriteria yang Bapak Ibu dalam masalah kami, ya kan, ada sesuatu yang akan kita lakukan ini, perubahannya hanya sama kita. Allah nggak akan merubah suatu kaum kalau nggak menungso itu akan merubah. Kan gitu. Termasuk si Untung sama si apa ini sama siapa si Preti kan berubah, mau perubahan. Kenapa? Dari yang gadis, dari yang lajang menjadi berumah tangga dan perubahan. Nah, perubahan itu harus dibarengi niat karena Allah. Kalau karena mau apa sesuatu, akhirnya nilai tambah dalam rumah tangga itu nggak akan berhasil. Kenapa? Dia ganteng, sakit, cantik, apa ganteng besok embu nggak ngenah. Nah itu maksudnya. Nah kepingin bojomu ayu, betul-betul itu kau cara kerjamu betul-betul memang harus karena Allah kasih penghasilanmu sama istrimu. Nah kepingin bojone ayu kayak istri 20.000. Apa mau les ini? Loh jujur ya Bu ya kan? Iya kan? Jujur. Kasih semua itu penghasilanmu dalam 1, 2, 3, 1 minggu sekali, kasihkan sama istrimu nanti. Udah itu baru minta kalau mau beli apa kau minta. Jangan kau nanti gajimu 1 juta kau selipkan 300 untuk orang tuamu, nggak boleh. Kenapa? Harus tahu istrimu. Paham? Begitu sebaliknya, kalau membantu ke orang tuamu harus tahu suamimu. Paham nang? Ojo nyelit menang memberi kantongan itu nama. Hancur kamu rumah tanggamu nanti itu hancur. Percayalah. Itu selingkuh. Karena bahasa selingkuh bukan selingkuh dengan laki-laki suami atau perempuan, itu enggak. Termasuk selingkuh itu. Kejujuran yang perlu kamu tanamkan dalam rumah tangga itu suami istri. Dalam hal apapun jujur. Istri jujur sama suami jujur sama istri. Begitu dikasih uangnya, Mas, ini uangnya, Mas atau Bang atau apa? Memanggil kamu itu nanti, Mas atau Bang Untung gitu. Itu sebutan sama suami istri, kok rasanya itu membawa suatu kerinduan, enak loh. Rencana mau manggil suamimu gimana nanti si siapa lalu baru aja si Preti Papi Mami. Benar kok. Saya sampai hari ini tadi mungkin Bapak dengar. Sampai hari ini saya telepon ibumu. Iya Bunda, sayangku cantik, istriku cantik. Sampai hari ini bangga tuh seorang istri bilangnya kayak gitu. Mak pasti dinaungi sama suami Bang. Benar. Ada yang sebaya saya ini sama istrinya bilang itu nggak ada kan? Kalau muspel kayak kan ada gitu kan? Itulah namanya harga diri seorang suami dan istri. Kalau kita suami pengen dihargai, hargai dirimu dan istrimu. Sebaliknya seorang istri pengen dihargai seorang suami, hargai hargai dirimu sendiri dan suami. Pasti timbul harga diri kita akan kita taruhkan dalam rumah tangga itu.
Nek memang pas ketepatan nggak kerja, cari kerja lah, pojokan lain. Ojo kur turu, tarik sarungnya kerepak macam. Nggak bisa gitu. Maju, pemikirannya maju. Nah, karena kiri awak dewe, nek seneng pun awak dewe, makanya kalau bilang tadi perubahan itu sama klien. Ya nang ya, ya. Oke. Oke, baik kita awali dengan awal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, si Untung coba hafal doa mandi junub Untung. Doa apa? Mandi junub. Mandi hadas besar. Ada susah. Enggak. Gede-gede ngene lah ya, mau mandi. Wajib, Pak, anak-anak kita yang masih remaja, yang masih dalam pengajian, tolong Pak. Siapa lagi Pak kalau nggak kita akan menyuruh anak cucu kita, kalau nggak kita sendiri. Kita sing bakarin keluar masuk neraka kondisi daripada anak kita. Yakin nggak Pak dan percaya. Jadi kita punya anak cukup di lolos kilos, karemu mangan kuno ora kuno, kan gitu. Ya, nggak hafal belas Untung. Coba ayo ngikutin bapak, ya. Untuk belajar ibu bojomu. Kalau si Preti hafal kan? Ya, wong wedok itu hampir 99% hafal, dan wong lanang 99% nggak pernah hafal. Karena begitu habis sunat, wah rasa hebat banget itu. Mbak Honda tuh, wah, wong tuanya disiliti. Iya dong. Nah, anakku tak giling gitu, tenan. Anakku ada yang berani gitu, benar anakku ada yang berani itu sama kami itu apa. Ayo, ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kuat, men salah nanti nih Bapak krungu ngerti. Buka, lambe ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lirokmal hadasin akbari anjamiil badani barqadillahi ta'ala. Sengaja aku mandi menghilangkan hadas besar, yang di badan saya ini, yang ada di badan saya ini, fardu karena Allah Ta'ala. Kita ya. Itu nggak kita mandi, nggak kita yang baca doa, badan kita, jasmani kita itu masih kotor. Baca Quran, baca Bismillah nggak tembus. Iya, jujur lah. Nggak bisa, kita harus bersih, suci lahir dan batin. Makanya syarat sholat itu harus kita terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Aku cara ngaji kan? Mungkin tak lah. Jujur lah. Bali lo. Belum teko kantor mulai. Bapak nggak ngancam, nggak ngedoa ada sinyalnya. Kita itu cakupan ya. Dari sekolah kita ngaji. Untung doa apa? Hafal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh apa manen dodo apa diomong cekut tiga. Ya, belajar ya. So, harapan mamamu, harapan ayahmu, bapakmu itu pada dasarnya. Wong tua itu nggak pengen harta, di hadapan kalian itu nggak pengen harta. Tapi apa kebahagiaanmu jadi anak yang soleh. Takoni, tanya nih. Iya Bu. Hartamu berkelimpangan dah. Apa pun kalau nggak pernah kau sholat, mamamu nggak akan bahagia. Tapi kalau bahagianya mana untung apa lagi sholat mak. Alhamdulillah, nggak setruk mana. Orang tua itu setruk sakitnya makin berat gara-gara anak, terutama anaknya kurang ajar. Pasti dia tak
Nah, aku soalnya komodo si anak. Dulu itu. Oke, baik. Ayo coba syahadat. Apa untung? Ayo syahadat. Ambil arti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah apa-apa, enggak kan kono nih kebiasaan itu. Yang barang-barang ada. Asyhadu alla Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah putra Allah. Aku anggap betul dong bapak itu nggak ngancam memang. Terus aku ngerasa kayak kan dengan bapak. Nah itu mana rumah? Ya coba jadi ada dia Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya Pak Juli, itu nikah sendiri kan? Nggak ngerti. Langsung nikah nikah ke? Bahasa Indonesia, Pak. Aku ada sampean kok. Wajar kan apa yang kita tolong dan sebagainya. Wakil kan. Iya jadi anak kuliah itu. Oh itu. Tanggung jawab gitu nih. Ya dong. Oh. Ya. Itulah Pak kehidupan kita. Teman-teman. Tidak selamanya hidup itu mulus dengan sesuatu apapun. Yang kadang-kadang sedikit aja mengganjal, kita sudah habis kesempatan yang terbaik sama kita. Nah, baik. Takoni putri sampean. Si apa Freddy, izin tidak kita